ma'muman mahzula. Artinya gini, apabila seseorang kemudian menyandingkan Tuhan, sembahan atau ilah lain selain daripada Allah, orang ini nanti akan menjadi tercela dan terhina. Nah, ini bukan hanya sekedar ibadah prosesi tauhid dalam mentauhidkan Tuhan, enggak, tapi dalam perspektif pemahaman terhadap semua unsur perintah. Misalnya, ketika Tuhan memerintahkan makanlah yang halal, kecuali yang diharamkan. Nah, apa makanan ini? Ya tentu hewan juga, tumbuhan juga. Itu perintah. Kalau kemudian ada perintah seperti itu, lalu tidak dilakukan, berarti kan kita tidak mengilahkan kepada Tuhan yang memberi perintah, tetapi kita menuhankan kepada hawa nafsu. Apa hawa nafsu itu? Keinginan, ide sendiri, gagasan sendiri. Kemudian, di dalam Imamat 7 nomor 19, tiap-tiap orang yang suci boleh memakan dari daging korban hewan. Itu dalil. Ini perintah siapa? Perintah Tuhan. Ketika Anda tidak memenuhi perintah Tuhan tersebut, berarti Anda mengilahkan kepada Tuhan yang lain. Anda mengilahkan nafsu, karena Anda melanggar perintah. Kejadian 1 nomor 26. Manusia dicipta untuk berkuasa kepada binatang-binatang, baik yang ada di darat, di laut maupun di udara. Kalau Anda tidak melakukan, tidak memanfaatkan kemudian kodrat ini yang telah diberikan Tuhan kepada Anda, maka justru Anda mentuhankan nafsu Anda, karena melanggar perintah, melanggar titah. Jadi hubungannya dengan Al-Quranul Karim tadi jelas. Ketika perintah Qurannya makan binatang yang dihalalkan, jangan makan yang diharamkan, maka ketika Anda tidak memakannya, justru Anda menuhankan Tuhan selain daripada yang telah memberi perintah. Hanya karena keegoan. Mungkin latar belakangnya kasih atau kasihan terhadap binatang, sehingga membuat pola-pola yang lain. Harusnya ketika Anda takut dihinakan, ketika Anda takut dicela, Anda jangan kemudian melakukan satu prosesi agama yang tidak berlandas kepada perintah daripada Tuhan itu sendiri. Adakah perintah untuk jangan makan hewan? Tidak ada. Yang ada jangan makan babi, jangan makan binatang yang menjijikkan, jangan makan tikus. Selain daripada yang dilarang itu boleh. Kalau kita tidak memakan yang dihalalkan, berarti kita kufur. Kita tidak mengetahui, kita tidak menyembah kepada Tuhan yang telah memerintahkan kita. Apa yang dimaksud dengan menyembah? Kenapa umat Islam itu bersaksi tiada Tuhan selain Allah? Ketika umat Islam menyatakan tiada Tuhan selain Allah, maka seluruh instrumen perintah dan larangan harus kita lakukan. Itu bukti bahwa kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Apa buktinya? Sama seperti ketika percaya kepada Yesus. Kalau percaya kepada Yesus, maka semua instrumen perintah, teori, prakteknya Yesus harus dilakukan. Itu berarti orang ini percaya. Tapi kalau dikatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, kita bukan domba dari Israel, tapi kita mengatakan kita pengikut Yesus, berarti Anda tidak percaya kepada Yesus. Orang-orang di luar Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang di luar Bani Israel yang mengaku pengikut Yesus, berarti orang itu tidak percaya kepada Yesus. Karena yang disebut percaya adalah melakoni, mengikuti, mentaati seluruh instrumen perintah, baik itu berupa lisan maupun praktek pekerjaan. Nah, maka Yesus mengatakan Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal muridku, aku mengenal pengikutku, mereka mendengarkan suaraku. Sekarang ketika Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, apakah kalian mendengar suara itu? Apakah kalian mengerti makna itu? Apakah kalian taat kepada perintah yang berupa lisan Yesus itu? Tidak, bukan? Berarti Anda bukan pengikut Yesus. Aku mengenal muridku, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Jelas itu. Jadi kalau Anda mendengarkan suara Yesus, berarti Anda kemudian harus mendudukkan perkara ucapan Yesus itu sebagai landasan dalam beragama. Contoh, hidup kekal itu adalah mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Berarti menurut ucapan Yesus, hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan. Kalau ente percaya, Anda mengikuti pola itu, maka Anda adalah pengikut Yesus. Makanya saya mengatakan, berani mengatakan bahwa kalau kita ingin memaksakan kemudian perkara tentang siapa pengikut Yesus, maka Islam itu lebih pantas disebut pengikut Yesus. Karena ketika Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, Islam ikut kaidah itu. Ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal satu-satunya Tuhan yang benar, yaitu Eloah Abraham, Eloah Yisha, Eloah Yakub, maka umat Islam mengikuti dan mendengarkan instruksi itu. Ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal dirinya sebagai Rasul, utusan Tuhan untuk Bani Israel, umat Islam lebih mengikuti kaidah itu. Berarti sebenarnya antara Islam dan Kristen, siapa pengikut Yesus di antara kedua kelompok ini? Saya mengatakan dengan pasti bahwa pengikut Yesus yang sejati itu adalah Islam berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang ada dalam Bible itu sendiri. Demikian.